in the end kita mau happy itu siapa? Kita mau bikin diri kita sendiri yang happy atau kita mau bikin orang-orang yang tanya itu yang nanya itu happy? Nggak ada gunanya bikin mereka happy karena mereka akan selalu bertanya dan akan selalu mencari kesalahan dalam kita. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Station 2. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin selama ini dan masih di segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya. Dan masuk episode 13, kita punya narasumber pria keturunan bule Amerika yang tinggal di Indo dan berprofesi sebagai seorang produser and director. Wah seru ya, kita akan belajar juga nih sama sosok yang satu ini. Siapa dia? Ini dia Rico Michael Bradley. Hai Mas Rico, how are you? Kim. Oke, ngomongin support each other, kita pengen dapat support system dari seorang Rico Michael Bradley di mana dirimu adalah seorang producer and director. Oke, kita cerita dulu deh, gimana sih awal perjalanan karirnya? Apakah ini memang salah satu cita-citanya kamu waktu kecil hingga akhirnya sekarang sudah dewasa tercapai nih impiannya seperti itu? Itu memang blessing sih, that's a God's grace ya, aku nggak pernah lupa itu. Aku dari kecil, for some reason, I already fell in love with the movie world. Aku nggak ngerti gimana, tapi aku dari 3 tahun tuh aku udah punya keterkesima dengan perfilman lah. Itu, aku masih ingat film pertama yang aku nonton, itu film bule dan itu film dewasa, judulnya Omega Man. Omega Man itu Queen yang akhirnya dibikin versinya barunya I Am Legend sama si Will Smith. Jadi bayangin waktu zaman dulu itu aja udah filmnya udah rada-rada banyak zombie dan lain-lainnya gitu. Jadi makanya itu mungkin karena itu gue demen sama film horor ya. Tapi udah gitu aku nonton pokoknya dari beberapa film itu aku yang terkesima dengan TV, aku terkesima dengan Warkop, aku waktu zaman-zaman tersebut kan film-film Indonesia juga lagi yang heboh-hebohnya banget ya. Jadi ya semuanya beradu gitu, ada film India, film Indonesia, film Amerika, Hollywood, film Inggris, BBC, European stuff. Jadi dari dulu memang udah ada cintanya aja terus ya. Lama pertama-tama aku mainnya di actor, aku belajar jadi actor waktu aku di SMA, waktu aku SD aku sempat film Indonesia judulnya Don Ofar tahun 86 sama Rengga Timur disutradarain sama almarhum Om Peter Jaya Burnama dan nama Mas Syarif Dau, Karina Suwandi dan beberapa nama-nama lain yang udah lumayan sekarang udah top banget. Aku memang suka acting sih dari dulu, performing lah dan belajar pernah waktu masih kecil, tapi that don't go anywhere. Akhirnya ya udah suka bikin cerita. Lama-kelamaan ketika di high school mulai ikutan plays kayak stage performance. Pernah ikut dulu Sanggar Cerita, Sanggar Prativi. Terus lama-kelamaan dari situ ya udah kebawa ke actingnya. Waktu aku lulus SMA tuh aku sempat jadi radio announcer dulu. Aku sempat mengambil kayak 2 tahun gitu break dulu gitu, 2-3 tahun break kerja di beberapa tempat. Terus akhirnya masuk ke BDI. Kerja di video klip sama Richard Buntario sama Rizal Montafani. Terus akhirnya baru ngambil keputusan untuk kuliah gitu. Dan waktu kuliah juga aku pergi ke LA, dapat scholarship, beasiswa 75% waktu itu. Jadi sebagian aku harus kerja. Jadi sambil karena aku punya background as a radio announcer, aku kerja sebagai radio announcer waktu malam-malam gitu. Jadi dapat yang night the grave shifts-nya gitu lah. Wah seru banget di LA waktu itu di 7 Kiss FM juga sih, tapi malam, late night. Terus udah gitu, udah dari situ tetap belajar. Aku ngambil perfilman, aku ngambil master di television and film gitu. Nah, dari situ ya udah one thing leads to another, bikin beberapa karya sama teman-teman di sana, terus balik lagi ke Indonesia. Ya udah akhirnya ditawarinnya main sinetron dulu karena waktu itu masih yang zaman-zamannya orang-orang Indo yang bule-bule dianggap laku gitu kan. Oh iya? Jadi, kamu pernah main sinetron apa by the way dulu? Sempat main Gerhana, aku sempat bantuin waktu itu di Panji Manusia Milenium, aku sempat
Dewi, ada beberapa sih, Indi Sang Bintang, begitu main Oke. beberapa video, model beberapa video klip dan lain-lain lah. Waktu Ya. zaman itu masih kurusan, walaupun masih gede tapi kurusan. Oke, I see. Berarti memang sebetulnya awal karirnya memang dimulai dari performer ya, dari artis gitu, dari The beginning I've always been wanting to create gitu. Lebih suka di belakang layar dibanding di depan, karena kalau di depan tuh kan you only control certain aspect gitu kan. Kalau di teater kita diajarin Tuhan itu adalah sutradara adalah Tuhan. Itu kalau dalam teater tuh, dalam schedule-nya tuh pemain tuh somewhere in the bottom gitu. Ini sutradara, ini ada penulis, dan lain-lain, kru dan lain-lain. Jadi pemain tuh benar-benar di bawah gitu kalau dibilang kastanya gitu. Jadi aku ingin create a universe, create a world yang mana kita bisa kontrol. Akhirnya lama-kelamaan ya basic per basic sambil kita belajar dari teman-teman dengan basic yang aku ada, mengertilah dunia perfilman Indonesia. Ya akhirnya di tahun berapa tuh, 2006 atau 2007 ya, aku lupa, itu baru pertama kali akhirnya satu film yang benar-benar layar lebar. Ya begitulah. Buat kamu yang kembali kerja dari rumah, karena kondisi yang semakin gak bisa kemana-mana ini, ada solusi cari makanan yang siap cukup dipanasin dan tinggal makan. Stok aja di freezer, rendang menantu. Rendang daging yang resepnya dari mertua. Kata orang sih, dagingnya empuk dan cita rasa Nusantaranya tasty dan unik banget. Rempahnya tuh berasa di lidah. Bohong sih kalau kamu cuma denger aja. Makanya cobain sendiri. Rendang menantu, lama bana. Order di Instagramnya @rendangmenantu ya. You're on Listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Berarti kalau dihitung-hitung sudah berapa tahun Mas Riko fokus lebih kepada belakang layar as a producer and also director ini? As a producer director, probably dari tahun 1994 ya, waktu aku pegang acara anak-anak buat SCTV namanya Toet-Toet dulu. Oh iya, Toet-Toet kayak gue pernah inget deh. Toet-Toet kayak 94 itu ya? Beberapa karakter di sana, jadi aku yang nulis, aku yang produksiin, under ini ya, sama Broadcast Design Indonesia waktu itu. Ya udah, itu aku main jadi beberapa karakter di sana, Profesor X, Chef Lezat dan lain-lain, tapi aku yang memproduksinya juga. Jadi it was an interesting experience. Jadi kalau dihitung dari tahun itu mungkin sekarang udah wow. Dari 94 ke 2001 which is 26 tahun. 27 tahun. Iya, iya kan benar kan? Iya. 27 ya? 94 ke 2001 27 tahun, betul-betul. Gokil. Iya, 27 tahun tuh bukan waktu yang sebentar untuk konsisten di bidang yang sama, Mas, maksud saya. Karena kan memang kembali lagi nih, orang kan setiap pribadi atau setiap orang itu akan selalu punya kayak kejenuhan dalam satu bidang yang ditekuninya gitu kan. Nah, gimana caranya sih seorang Rico gitu ya, seorang Rico Michael Bradley ini bisa konsisten dengan bidang yang pada akhirnya bisa membuat hingga hari ini menjadi seorang Rico Michael Bradley ya as a producer and director, seperti itu. In love with it. Aku jatuh cinta sama dunia ini. Aku udah gak ada kata-kata. Kalau sampai couple of my ex tuh selalu bilang, ya istri pertama kamu ya itu kerjaan kamu, karena apapun yang terjadi, kalau itu kerjaan yang nelpon, I will hang up and I will definitely focus on the job. Gitu. Oke. Berarti memang dunianya tuh indah sih, karena you have to understand, film you're dealing with imagination, you're dealing with illusions, you're dealing with magic gitu. Magic yang kita bisa control gitu ceritanya gitu. Mana kita bikin seorang hero yang belum mungkin nobody akhirnya menjadi somebody dengan perjalanan, dengan pelajaran yang dia dapat, ada redemption stories, ada there's just so many aspect of filming yang itu menarik secara tactical. Karena kan kalau orang yang hanya melihat
melihat hasil mereka nggak mengerti kan di belakang sampai bisa buat seperti itu tuh berapa level, berapa hari syuting. Kadang-kadang yang kita lihat cuma 30 detik aja itu 3 hari 4 hari syutingnya hanya untuk dapetin that kind of level of performance gitu. Jadi I'm in love with that, and I'm in love with the world of it gitu. Aku udah gak bisa ada kata-kata apa-apa lagi gitu. Bilang bahwa ya itu first love aku ya memang film. Oke, berarti memang Neil, listeners, kalau sekarang kamu sedang mencintai sesuatu di bidang yang sedang kamu tekuni, mungkin ya terus aja ya, cintai bidang tersebut hingga akhirnya konsisten dan kita nggak pernah tahu kapan momentum itu akan datang, ya kan? Nah, Mas Riko ini berarti there's a difference between loving what you do and appreciating and really loving. Karena kalau kita mencintai sesuatu, kita bukan hanya gue senang di sini, tapi gue pingin tahu lebih. Pelajari, dalami, mengerti ya. Kayak kita kalau mencintai seorang wanita kan, kita harus tahu dong apa yang dia sukai, apa yang terbaik dari dirinya. Ya sama, aku sama film tuh kayak gitu. Ini lagi begini trennya. Oh dia lebih suka yang kayak gini. Oh penonton Indonesia lebih begini nih. Oh ini filmnya seperti ini nih. Jadi kita tuh mendalami gitu. Jadi kita mengerti sedalam-dalamnya karakter pekerjaan yang kita cintai tersebut. I see. Oke, kamu mention ketika mencintai pekerjaan kamu itu seperti halnya kamu juga mencintai seorang wanita. Wow, berarti ini kamu sudah berapa wanita yang kamu cintai? By the way, tapi pada akhirnya kamu tetap memilih untuk single life sampai hari ini. True. Sebenarnya gini, mencintai seseorang itu indah. Relationship, I have no problem with people who wants to be in a relationship. Tapi it's complicated gitu. Dan buat aku kenapa aku pilih untuk jadi single karena I don't need the drama gitu. Aku bukan orang yang suka drama. Aku nggak bisa handle drama. Mungkin aku sosiopat. Aku nggak ngerti deh. Tapi intinya I don't have time for that drama gitu. Jadi dengan kesibukan yang aku ada di film di itu dan dengan banyaknya juga kegentingan dan keimportan yang kadang-kadang urgency ada di film tersebut atau apa, kita butuh seorang yang mau mengerti kita, bukan hanya kita dimengerti gitu istilahnya. Tapi ada daripada akhirnya aku bikin banyak orang suffer dan banyak orang akhirnya Riko tuh banyak yang suka sama kamu tapi akhirnya mereka pada sakit hati semua gitu, dan aku kasihan sama mereka juga karena mereka nggak mungkin bisa bersaing dengan cinta pertama aku ini gitu istilahnya. Dan itu udah impossible lah. Dan I have already tried gitu. Aku udah coba yang sampai pernah hampir mau meninggalkan ini semua demi satu wanita pun pernah, tapi it's not working because I'm not happy. Dan untuk be in a relationship, you have to be happy. You cannot be one person happy, one person unhappy. Both of you have to be happy. Nah, kebetulan I love my freedom dan aku enjoy dengan apa yang aku ada ya. Oke, kalau misalnya kalau misalnya kita relationship as a friend atau kita jalan bareng as a friend, it's fine. Tapi kalau untuk having a relationship yang aku harus bertanggung jawab untuk kamu atau apa, untuk saat ini dan I don't know until when, I don't see it gitu. Karena aku nggak bisa melihat dan aku nggak berani untuk dengan resiko yang aku ambil dalam bidang yang aku tekuni ini juga. Karena kan orang menganggap perfilman sesuatu yang glamorous kan, tapi at the end perfilman juga sesuatu yang beresiko tinggi dan membutuhkan konsentrasi tinggi gitu. Orang mikir produser kerjanya cuma ya udah dia ngasih duit atau apa. No, produser tuh yang mengatur bagaimana penjualan film, bagaimana masuk ke 21, bagaimana membuat trailer, bagaimana cara membuat orang tertarik pada film ini, bagaimana mengajak para pemainnya untuk berpartisipasi dalam promosinya. Itu job of the producer juga gitu. Kalau kita ngomong investor beda, tapi producer is involved in everything. It's like raising a child gitu istilahnya. Kayak kalau mau bikin film tuh kayak bikin anak gitu istilahnya. Nah, so kalau aku harus mengerahkan itu semua dalam film, udah gitu kan pasti satu orang nggak akan dapat perhatiannya. Sedangkan aku lebih happy di sini gitu dibanding yang satu ini. Bukan berarti aku nggak punya mantan-mantan yang indah ya. All my mantan are beautiful, they're fantastic, they're great, dan aku sangat beruntung pernah mempunyai hubungan dengan mereka. Bahkan mereka juga help me grow gitu, most of them gitu. Karena mereka banyak yang memperkenalkan aku kepada dunia baru. Tapi pada intinya ya Riko adalah seperti ini. Riko enjoys being single, he enjoys working, he enjoys creating, dan
ya susah gitu. Aku sendiri juga bingung. Makanya buat aku tidak berpikir untuk merit, malah aku berpikir untuk suatu saat mungkin adopsi atau mengangkat anak asuh gitu dibanding untuk merit sendiri gitu. Karena dengan umur segini untuk merit berharap punya anak lagi juga susah gitu. Oke, I see. Jadi memang kembali lagi ya Mas Riko, karena memang podcast ini untuk jadi support system to all single factor out there gitu ya. Yang perlu kita tangkap adalah tadi Mas Riko sempat bilang ya, when you're in relationship, ketika kamu menjalin suatu hubungan itu memang kedua belah pihak harus sama-sama happy. Kalau satu yang happy itu namanya bukan relationship, tapi relationship. Gitu kan sih. Gitu. People are here alone dibanding mereka yang punya couple. Bener gak? How many teman kita lihat yang selalu komplain mengenai istri atau apa ya? Ya sebenarnya ada beberapa yang masih appreciate ya. Tapi most of them wah ini gimana nih? Wah istri gue marah nih. Wah suami gue nggak appreciate nih. Tapi kan kalau misalnya kita single kan we are alone, we are on ourselves. Kita menjaga diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita sendiri. Kita bisa menjaga itu semua. And I'm happier this way dibanding aku punya pasangan gitu. Oke, I see. Dan memang kembali lagi kalau misalkan di Listen to Kimi FM ini kan memang kebanyakan narasumber kita adalah single life ya, baik itu single man, single woman, married, unmarried, or ya single dad, single mom gitu. Nah, kita kutip dari para single mom dan single dad yang pernah hadir, memang mereka kegagalan dalam rumah tangganya mostly adalah drama dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, tadi kan Mas Riko bilang ya you don't need drama, you don't want drama in your marriage life nantinya. Nah, apa kabar kalau misalkan memang single by choice itu kan terserah kita masing-masing ya, tergantung kita mau ibaratnya ini hidup gue gitu kan. Tapi ini karena memang untuk menjadi support system to our listeners, apa kabar kalau misalnya sekarang ada listeners yang sedang menyimak, ya saya juga pengen gitu loh menikmati single by choice, tapi saya pengen sukses dan happy gitu ya, kayak ya single-single yang sudah pernah hadir di podcast Listen to Kimi FM, salah satunya Mas Riko hari ini. Cuman tuntutan atau judgement dari sekitar, let's say dari keluarga deh katakanlah, kalau misalkan lelaki kan kalau ya katakan usianya sudah matang belum nikah-nikah, you know kan, ada desakan kapan lo nikah, kenapa lo nggak ini nggak itu gitu kan. Terus harusnya usia lo ngelihat teman-teman udah punya anak gitu kan, happy family gitu. Nah yang perempuan kalau nggak nikah-nikah kan ya you know kan, judgement perawan tua lah, apalagi yang single mom, it's very very harder. Nah itu akan menjadi salah satu hambatan nih Mas Riko untuk kita yang tadinya mau maju jadi mundur lagi gitu loh. Nah what should we do sih sebetulnya menurut pandangan seorang Riko? Aku baru baca, sebenarnya dia ada bagus. Aku rekomendasiin buat kalian yang masih berpikir kayak gitu, baca bukunya Neil Tolani yang judulnya Gua Ogah Ribet. Buku siapa? Gua Ogah Ribet, yang nulis Neil Tolani. Okay. Hidup tuh nggak ribet, orang-orang lain tuh nggak ribet, yang bikin ribet tuh kita sendiri. Okay. Karena kita terlalu mikirin kan apa yang mereka omongin. Sekarang yang happy siapa? Yang menjalani hidup kita siapa? Kita kan. Nah sekarang jelasin aja gitu. Kalau aku ditanya sama keluarga aku pernah ditanya sama tanteku, kenapa sih nggak nyari cewek yang cantik aja, yang ini dari mana? Sampai disuruh cari aja gadis desa yang bisa dengerin kamu gini. What the? I'm not gonna. Gue orang yang sangat respect sama wanita, masa gue mau cari cewek aja untuk melayani gue kan? That doesn't make sense gitu kan? Aku bilang loh, the point is kalau aku married terus aku susah dan aku bikin orang hidup susah juga sama aku, terus aku nyusahin keluargaku yang besar. What's the point gitu? Aku tahu apa yang aku hadapin sendiri dan I can live on my own gitu, dan tidak perlu dan tidak butuh. Dan buat apa aku dengerin tuntutan orang lain kalau misalnya nanti aku mencintai orang karena tuntutan, berarti aku juga tidak mencintai dia dengan tulus dong. Okay. I am in love because I'm required to fall in love at a certain age and to be married at a certain age. Jadi my marriage is not based on love, it's based on necessity, it's based on needs. Dan aku nggak mau married karena kebutuhan, aku mau married karena ada rasa, ada share of value, ada kegembiraan di dalamnya gitu. Bukan karena umur kamu udah sekarang itu. Kalau mereka masih merasa dan menuntut kayak gitu, then the problem is with your parents, it's not with you dong. The problem is with your family, the problem is with your friends. Kita tidak perlu mengikuti apa yang orang lain ingin kita lakukan. Karena in the end itu tidak akan membuat kita bahagia. Yang bisa membuat diri kita bahagia adalah mengikuti keinginan hati kita sendiri. Okay.
Why do we have to submit kepada judgement orang? Itu kan mereka mau ngomong, ya udah ngomong aja, besok juga 5 menit lagi kita nggak denger. Ya namanya juga keluarga, mereka concern. Intinya cara mereka harus concern ya dengan cara seperti itu. Kadang-kadang mereka pengen nanya, lo ada yang ngejagain nggak sih nanti pas hari tua? Sebenarnya kan gitu doang gitu kan. That's the Itu point. nggak usah gitu-gitu aja. Kadang-kadang gue ketemu cewek yang baru gue kenal aja, kadang-kadang pertanyaan gitu, lu nggak ada yang kepikiran siapa mau ngejagain lo di hari tua? Gue udah tahu apa yang gue mau lakukan di hari tua gue udah planning untuk apa yang gue mau lakukan. Kemarin aja waktu aku kena COVID, orang pada nanya gimana gini. Aku waktu hari pertama aku udah ngerasa nggak enak. First thing I did was beli tank oksigen yang ya tengah. Karena aku takut kalau nanti terjadi sesuatu sama aku is gonna be too late for me to go anywhere. Jadi everything yang waktu aku udah ngerasa nggak enak badan tuh ketika udah, wah ini gue udah kenapa nih? Kan because you can feel it in your body ketika badan udah mulai nggak ada kenapa gue siapin aja nih keperluan. Beli semuanya, beli paracetamol, beli vitamin, whatever that I need, yang aku butuhin, yang dimana aku kayaknya harus pergi keluar, aku ini. Dan bener, 2 hari terakhir ketika saturasi aku drop, aku bisa oksigen sendiri di dalam kamar 2 hari. And it's fine. Kenapa? I know how to take care of myself because I am single and I am prepared. Beda dengan orang-orang single tapi merasa gue begini, kayaknya gue masih butuh diladenin. No, I'm an adult single person. Ketika aku mengambil keputusan untuk jadi single, itu aku sudah tahu masalah yang akan aku hadapi. Berarti aku udah terima. Kalau misalnya orang mau nanya, ya silakan aja mereka nanya dan aku akan jawab. Ya enggak, aku belum. Gue mau merit buat apa daripada. Kadang-kadang gue bisa saklek karena gue Leo ya. Orang Leo kan tahu sendiri kalau ngomong nggak ada sensornya. Karena ada nanya, lo kenapa kabar? Daripada gue berantem terus sama istri gue kayak lu, gue bisa kayak gitu daripada gue nggak bebas. No, I happen to not need it, gitu. Kalau kita mau ngomong lebih dalam, do I need sex? Yes, but I can get sex without marriage. Itu kan maksud gue. So, kalau gue open ya, sorry banget. The point is, bahkan I can have a relationship with somebody without having a relationship, gitu istilahnya. Karena banyak juga wanita-wanita yang sana yang udah kuat, mereka juga nggak perlu laki-laki untuk membelikan mereka apa-apa, yang mereka butuh cuma teman untuk mendengar, gitu. Tapi mereka juga nggak butuh status untuk jadi married woman. They're already great. Kalau mereka adalah seorang single mother, they're great. You know how great a single mother is? Kekuatan yang ada dalam kata single mother itu. Aku tuh, gimana ya, papa kan married sama mama itu baru ketika aku umur 7 tahun. Jadi papaku yang pertama tuh sebenarnya ini banyak ceritanya. Kalau aku ceritain terlalu panjang, nanti aku buka semuanya. Belum saatnya dibuka. Tapi intinya, my mom was a single parent for about 6 years. Dan aku lihat perjuangannya dia as a single parent, bagaimana dia ngejaga aku, bagaimana dia ini, dan aku punya respect yang sangat tinggi kepada single mom. Juga single father, anybody who raised a child single should be saluted, gitu. Karena apa? Mereka tuh berani untuk mengambil keputusan menjaga seorang anak, membimbing, dan itu bukan harus parent mom and dad atau apa, tapi just a single parent aja bisa melakukan itu semua, gitu. Kalau mereka mau, itu sacrifice yang besar loh. Apalagi kalau udah nonton Fatherhood, udah pernah nonton film Fatherhood ya? Iya, Fatherhood. Ini ayah tunggal kan, yang ditinggal meninggal. Untuk menjaga anaknya dulu secara single father untuk tahun, itu kan satu sacrifice yang luar biasa sebenarnya. Yeah. Jadi for me, people yang merendahkan mereka, yang merendahkan single people, itu menurut gua they have a problem, gitu. Karena biasanya gini yang aku tahu ya. Orang akan julid kepada orang yang berbeda ketika mereka merasa perbedaan yang ada pada orang itu lebih benefit buat dia, dan dia merasa bahwa kok gue nggak seperti dia sih. Baru tuh mereka. Oh, kamu single ya? Biasanya sih kayak gitu ya, gue perhatiin ya. Human behavior tuh gitu. Ketika misalnya Kimi single happy gitu kan. Wah kok dia ini kamu seneng ya gonta-ganti pacar kayak gitu, nggak mau ya cuma sama satu orang. Pasti kayak gitu. Baru mereka ngomong. Kalau orang-orang yang happy for you, benar-benar yang mereka menghargai lu sebagai sahabat, mereka nggak mungkin akan ngorek-ngorek masalah lu. Paling kalau misalnya lagi minum-minum atau apa, bilang, lu single happy nggak lu? Paling gitu doang. Nggak bakal ada yang sampai nanya, kapan lu married? Kapan lu ini? Bukan karena kita nggak laku. We made a choice. Orang punya pilihan. Not everybody live yang, gue butuh married, gue butuh ini. Nggak semua orang hidup kayak gitu. Ada orang-orang yang, you know what? Gue berpikir,
gue berencana, gue berstrategi. Ya untuk saat ini gue tahu dan gue tahu gue lebih bahagia single. 10 years from now, I don't know. Tapi untuk saat ini, I'm happy like this. Dan aku nggak perlu mencari orang lain untuk validasi kebahagiaan aku gitu. Aku bahagia because I have a job that I love. I have great friends. I have a great family. Walaupun mereka juga sering nanyain masalah kapan kawin, tapi ya udah nggak masalah. Ya, itu mereka gitu. But I love them anyway. I have a great brother. I live in a nice place. My job fulfills me. Dan I have great clients. I'm happy. Gitu. Aku nggak perlu beli mobil. Ada pertanyaan yang paling bagus juga. Riko, kenapa kamu nggak punya mobil? Aku bilang sama mereka, kamu tahu nggak kalau aku punya mobil, aku tuh keluar duit berapa? Aku beli mobil, itu berarti aku harus beli asuransi, dan aku harus beli bensin, dan aku harus punya persiapan untuk aku mendingan bayar Grab kemanapun aku pergi. Paling sehari aku habis 150.000. Tapi kalau misalnya aku punya mobil, sehari aku pasti habis 200.000-an. Bahkan bisa lebih. Mungkin mesti bayar supir lah, mungkin harus ngurusin pajak lah, ganti ininya. Tapi intinya sehari 100.000 untuk naik Grab atau naik Gojek kemanapun aku pergi, aku udah happy dan I'm already saving money. Jadi ada orang-orang yang hidup seperti itu, yang bisa mengkalkulasi kebutuhan gue seperti apa, bagaimana aku bisa mendapatkan kebahagiaan aku sendiri, dan it's about me gitu. Tapi untuk membahagiakan orang lain dengan harus mengisi kekosongan aku, that's weird, because aku nggak ngerasa kosong. Kenapa harus diisi? Kan aku bisa mencintai orang tua aku lebih baik, aku bisa menjaga mereka lebih baik, aku bisa menjaga tanteku lebih baik gitu. Jadi all this time that I have, I can give to other people to benefit them juga gitu. Jadi aku nggak merasa kata-kata itu harus membuat kita jatuh. Kalau mereka mau bertanya, mereka boleh bertanya. Tapi the point is, why does it has to bother us gitu? Kan kita udah memilih. Kalau kita udah mengambil pilihan, harusnya kita yakin dong dengan pilihan tersebut. Tiba-tiba pusing, jangan-jangan tenggorokan kamu kering. Biar pusingnya hilang, saatnya cari minuman yang bisa bikin hati riang. Bibi Kopi, ragam minuman pilihan yang membangkitkan keceriaan dari mulai kopi, minuman kesehatan, sampai macam-macam teh. Temukan juga beragam kolaborasi Bibi Kopi dengan berbagai kuliner yang siap menggoyang lidah dan menu spesial untuk berbagai momen istimewa. Mau cari tahu lebih banyak soal Bibi Kopi? Cek Instagram di @bibi.kopi. Bibi Kopi, coffee, healthy drink, and artisan tea. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Right, ya itu dia listeners. Pokoknya kita harus lebih kayak gampangnya sih kalau orang kita bilang cuekin aja gitu kan. Tapi kan balik lagi, walaupun secuek-cuekin atau secuek-cueknya kita sama apa kata orang, Mas Riko, nobody's like you gitu kan. Banyak bisa jadi sekarang juga pendengar yang gue akan tidak mendengarkan apa kata orang. It's my life, it's my path, it's my bisa bilang it's my way gitu kan. Tapi kembali lagi kadang itu menjadi toxic mindset gitu loh, ketika kita mungkin mindsetnya gue harus happy, gue harus bahagia, tapi kembali lagi tidak ada situasi yang mendukung, apalagi lingkungan yang bisa support kita untuk to be happy and sukses seperti itu. Kita mencari outer solutions untuk problem dalam diri kita. Kalau problem itu ada dalam diri kita, yang harusnya menjadi solusi adalah diri kita sendiri. Oke. Ngerti kan maksudku kan? Karena aku juga ngalamin hal. Ada saatnya di mana waktu itu aku bertanya-tanya, kenapa sih gue nggak bisa gini, pingin nikah gini-gini. Tapi in the end aku mencoba, aku tunangan tuh 3 kali, Kimi. Tunangan tuh 3 kali. Oke. Gitu. Yang pertama bermasalah karena aku nggak terlalu bisa ngomongin secara open, tapi intinya bermasalah. Yang kedua masalahnya adalah beda ras, karena dia dari ras yang lain, aku dari ras yang lain. Keluarganya ada yang nggak setuju. Yang ketiga, masalah drama dan uang. Dan itu aku nggak suka sama sekali. Karena
ketika udah masuk ke gini, aku orang yang sangat royal, aku nggak pernah tidak memberikan, tapi aku nggak suka dipermainkan dan aku tidak suka dimanipulasi. Dan ketika itu semua aku dapat, aku bilang no, this is enough. Aku nggak mau cari-cari apa-apa lagi dulu. Aku ambil keputusannya. Orang mau terima apa kagak, itu that's their problem. Kalau dalam keputusan, kalau misalnya itu adalah masalah hidup dan mati atau kesehatan, oke lah kita boleh dengerin gitu. Tapi kita juga jangan kita cuekin, mendingan budekin aja, dibikin budek telinga waktu mereka ngomong kayak gitu. Karena in the end kita mau happy itu siapa? Kita mau bikin diri kita sendiri yang happy, atau kita mau bikin orang-orang yang tanya itu yang nanya itu happy? Nggak ada gunanya bikin mereka happy, karena mereka akan selalu bertanya dan akan selalu mencari kesalahan dalam kita. Kalau nanti udah punya istri, ditanya kapan punya anak. Kalau nanti udah punya anak, gimana perkembangan, jalan belum? Anaknya udah sekolah belum? Nilai matematikanya berapa? Oh ya, anaknya udah gitu, nanti lama-lama yang ditanya adalah, anak lu udah punya pacar belum? Anak lu kapan kawin? Anak lu kapan kawin? Anak lu kapan kawin? Mau? Nanti ketika ada punya cucu lu kapan kawin? Cucu lu kapan? Nah, circle kan? Ada saatnya kita harus berani untuk budek aja. Okay. Budek aja, jangan dikasih masuk. Be respectful, tapi kita tidak perlu kasih masuk atau kasih atentif kepada hal yang kayak gitu. Karena kebahagiaan kita dan target kita hanya kita yang tahu, dan target kita fulfilled, orang tua kita juga akan bahagia kok. Saudara-saudara kita akan bahagia. Dan buat aku lebih mementingkan membahagiakan orang tua dibandingkan orang-orang lain yang nggak penting gitu. Karena mereka nggak melahirkan aku, mereka tidak mendidik aku, mereka tidak memberi makan aku. Dan orang tua akan lebih mengerti kalau kita bisa jelaskan kita tuh planning. Orang tua lebih mengerti kita dan kebutuhan kita. Memang mereka pasti khawatir, kayak namanya anak. Mereka pengen anak mereka pasti terawat gitu kan, dan ada yang ngejagain. Tapi in the end, kalau kita bisa kasih lihat ke mereka bahwa kita bisa menjaga diri sendiri, mereka happy kok. My mom sebelum dia meninggal, almarhum mama bilang sama aku, you're a survivor, you can be okay. Dan aku memang orangnya survivor dari dulu, karena aku orangnya planning ahead. Dan selama ketika mereka udah tahu kebahagiaan aku adalah di situ, mereka terima kok. Maaf ya, jadi panjang ya gue kalau ditanya langsung lebar ngomongan gue. Salah ini. It's okay. You're so awesome, Mas Riko. I mean, itu salah satu support system yang sangat mendukung sekali nih buat teman-teman, khususnya listeners yang memang hari ini sedang mendengarkan, lagi di posisi single dan lagi di posisi banyak sekali judgment yang sedang menghantam dirinya. Jadi remember, you're not alone. Thank you so much, Mas Riko, sudah menjadi support system di sini. Sekali lagi, pokoknya I feel so honored having you on my show, karena gimana pun juga salah satu kehormatan lo bisa menghadirkan seorang produser director yang sekarang filmnya lagi masuk di festival-festival kancah internasional. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Season 2 bersama Rico Michael Bradley. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan. So stay tuned and listen to Kimi FM. Bye!